فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى al-hadisul alaf wal mi'ah wasadisa asyar 1116 wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum. Ini penggalan hadis yang panjang itu ya. Yaitu para malaikat bersolawat kepada salah seorang dari kalian madama fi musallahul ladzi shalla fi, selama dia masih di tempat sholat dia yang mana dia sholat di situ, malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Baik. Taqul, malaikat mengatakan Allahumma ghufirlah, Allahumma arham, ya Allah berikanlah pengampunan untuk dia, ya Allah rahmatilah dia. Rawahul Bukhari. Baik. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menantikan sholat setelah sholat yang berikutnya, atau keumuman, yaitu dia berangkat lebih awal, menanti hingga datangnya imam. Nah, ini juga istilahnya juga menanti. Cuma kalau hadis yang di hadapan kita ini adalah kembali ke makna yang pertama, yaitu selesai sholat dia tidak langsung pergi, tapi masih berzikir, masih duduk-duduk. Walaupun tidak disebutkan apakah dia duduk untuk kemudian menanti sholat yang berikutnya atau tidak disebutkan. Tetapi dia masih terus di situ, ditahan oleh situasi ibadah. Nah, maka yang seperti ini mendapatkan keutamaan yang besar. Kalau orang ini saja yang boleh jadi sebentar lagi dia pulang, cuma dia agak lama berzikir, itu saja terus didoakan sholawat, disolawati oleh malaikat. Bagaimana dengan yang menantikan hingga datangnya azan, hingga datangnya iqamat untuk sholat berikutnya? Tentunya lebih lama lagi dia di situ dan lebih banyak lagi sholawat malaikat untuk dia. Itu pun Nabi mengatakan al malaikah. Ini sigot muntahal jumu, malaikatnya banyak sekali. Ya, bukan hanya satu. Sebanyak itu dan bersolawat untuk dia sehingga dia keluar dari masjid sampai dia menantikan sholat, kemudian kemudian sholat, kemudian pulang misalkan. Maka di waktu yang sepanjang itu dia terus didoakan oleh para malaikat yang sebanyak itu, entah berapa banyak. Dan hadis ini menunjukkan di antara sebab datangnya sholawat dari para malaikat adalah yaitu tetap duduk di tempat sholatnya itu sehingga keluar atau sehingga dia berhadas. Wa fi riwayah walam yu'dhifi, tidak mengganggu orang di situ. Kemudian kalimat madama fi musallahul ladzi shalla fi, selama dia di musalla dia yang dia sholat di situ, apa maksudnya? Jelas maksud yang pertama adalah memang dia duduk di situ, tidak melangkah ke sana, tidak melangkah ke sini. Inilah tempat sholat dia. Tapi ada makna yang lain. Yang namanya musalla adalah ya ini tempat sholat, yaitu masjid atau surau atau istilahnya mungkin langgar kata sebagian orang. Nah, ini adalah tempat sholat dia. Karena dimanapun dia berada, selama dia masih di dalam masjid, dipanggil itulah musalla dia, tempat sholat dia. Karena memang dia sholat di situ, sholat di masjid itu. Alladzi shalla fih. Makanya Al-Hafidz mengatakan termasuk dari makna ini adalah masjid dia. Selama dia belum keluar dari masjid, dikatakan dia masih di tempat sholat dia. Anda tadi sholat di mana? Oh, saya sholat di masjid sana. Itulah musholla kita. Tidak harus dijelaskan secara terperinci. Saya di shaf pertama sebelah kanan, 1 meter dari imam. Tak perlu. Masjid itulah tempat sholat dia. Saya sholat di Masjid Muhajirin misalkan, atau masjid mana misalkan, Masjid Alwi atau dan lain-lain. Nah, itulah tempat sholat dia. Jadi masuk dalam keumuman alladzi shalla fih, yang mana dia sholat di situ. Maka selama dia tidak keluar dari masjid, dia masih masuk dalam keutamaan ini, didoakan sholawat oleh malaikat. Walaupun memang
memang apa kesempatan terbesarnya adalah selama dia tidak pindah dari tempat duduk dia. Ini jelas disepakati oleh semua ulama. Inilah tempat sholat dia yang hakiki. Yang lain-lain masih dianggap tempat sholat selama dia tidak keluar dari masjid. Baik, malam yuhdis. Ma di sini ma masdariyah dzarfiyah, yaitu muddata adami ihdasih, selama sepanjang dia tidak berhadas di situ. Wah, ini susah ya. Tapi ya mau apa? Ini rezeki dari Allah. Orang yang mampu bertahan beberapa jam tidak batal, ini memang rezeki Allah untuk dia. Ada juga yang memang metabolisme perut lain-lain, ada yang cepat berhadas dan sebagainya. Cuma ini keutamaan untuk orang yang memang dia berjaya untuk tidak berhadas. Tapi tak perlu kita memaksa-maksa untuk tidak berhadas. Nanti malah perut jadi kena bahaya. Baik, atakul ini penjelasannya. Sholawat itu isinya apa? Sholawat dari para malaikat. Allahumma ghufirlah, Allahumma arham. Berisi doa. Pertama doa pengampunan, yang kedua adalah doa rahmat. Baik, dan ini adalah nikmat yang besar sekali. Yang namanya maghfirah, pengampunan, itu dosanya dihapus. Kemudian bahaya-bahaya yang terkandung dalam dosa tadi juga dihapus. Efek-efeknya, bencana-bencana yang boleh jadi akan membahayakan dia akibat dari dilakukan dosa tadi. Karena kita tahu tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali karena di dalam sesuatu itu ada doror, ada bahaya. Dosanya diampuni, yaitu kalau Allah mengampuni berarti apa? Dosanya dihapus dan bahaya tadi tidak sampai ke dia. Ini makna pengampunan. Ulama yang lain mengatakan yaitu diganti keburukan dia dengan kebaikan, itu maghfirah. Dan seterusnya, ada beberapa penafsiran. Kemudian rahmat, yaitu istilah yang mencakupi segala kebaikan, yaitu rahmat. Maka ini doa yang menyeluruh, doa malaikat kepada Allah untuk kita. Ini doa yang betul-betul manfaatnya menyeluruh. Segala kebaikan sudah masuk ke dalamnya. Sekaligus diselamatkan dari keburukan tadi itu, dosa-dosa dia. Rawahul Bukhari. Kita masuk ke hadis berikutnya. Al-hadisul al-bami'ah wa sab'ata asyar, 1117. Wa an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhira lailatan salatal isya, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya, menunda salat isya ila syatril lail, sampai ke tengah malam. Dan inilah yang waktu yang terbaik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya manusia tahu. Cuma seandainya dalam riwayat yang lain, seandainya tidak menyusahkan umatku, inilah waktu terbaik. Tetapi jelas itu akan menyusahkan kebanyakan umat kalau sholat isyaknya diakhirkan hingga tengah malam. Mungkin orang sudah perlu rehat, perlu tidur, ini dan itu. Sholat isya biasa saja banyak orang tak mau, terutama para munafikun. Jelas sholat yang paling berat adalah sholatnya, bagi munafikun adalah sholat isya dan sholat subuh. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Padahal itu masih waktu biasa. Bagaimana kalau waktunya adalah waktu tengah malam? Boleh jadi makin banyak orang yang menjadi munafik. Na'udzubillah. Allah melindungi. Rasul juga melindungi umat dari kemungkinan seperti itu. Maka diberi keringanan. Waktunya adalah tatkala sudah tidak ada syafaq di sebelah barat, dah lakukan sholat di situ, itu lebih baik daripada malah luput dari sholat. Walaupun waktu yang terbaik sebenarnya adalah tengah malam, di pertengahan malam. Nah, di sini karena iman para sahabat kuat, Nabi mengajari terkadang menjadikan sholat isya itu diakhirkan. Dan itu untuk diterapkan sekarang susah ya di kampung-kampung. Bayangkan tahu-tahu nanti iqamahnya jam 12, mungkin yang datang cuma entah imam dan marbuknya mungkin. Kebanyakan orang mana mau datang. Isya aja mungkin satu shaf tak penuh. Jadi alhamdulillah diberi keringanan. Ya terkadang memang ya tidak mampu kita melakukan semua yang terbaik, tapi paling tidak dasar kewajiban tetap dilakukan. Kemudian summa aqbala alaina biwajhihi. Dalam riwayat yang lain para sahabat itu
sebagian menunggu di masjid dalam keadaan sudah terkantuk-kantuk, ada yang sudah berbaring. Baik. Sampailah datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa aqbala alaina biwajhihi ba'da ma shalla. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami setelah sholat. Ya, ini hadis mutawatir, menghadapkan wajah ke makmum setelah sholat. Jadi jangan malu-malu. Sebagian orang dia jadi imam tapi masih malu-malu, menghadapnya ke kemana? Cari pertengahan ya mungkin ya, malah menghadap ke apa istilahnya itu 90 derajat dari kiblat dia. Tak perlu malu menghadap ke makmum dan sebagainya. Tapi paling tak di sini agak malu-malu. Kalau di Indonesia kebanyakan yang awam malah tak peduli dengan ini. Ini cuma sunnah, tetap menghadap ke kiblat. Padahal sunnah Nabi bukan macam itu. Tapi menghadap ke makmum, melihat apa yang perlu dinasihatkan, melihat apa yang mungkin lihat anak-anak mungkin sedang bising kah atau apa, dan seterusnya. Dan hikmah yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu untuk menghindar dari hadis wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Nah, kalau imam setelah salam masih terus membelakangi makmum, khawatirnya terkena hadis ini. Dia tadi menghadap ke kiblat karena dia jadi imam sholat. Sekarang sholat sudah selesai, maka jangan membelakangi saudara-saudara yang lain. Nah, maka hendaknya saling berhadapan. Baik, zikir bersama dan sebagainya, bersama dalam artian masing-masing berzikir, bukan zikir jama'i. Baik, di sini Nabi menghadapkan wajah beliau kepada kami setelah selesai sholat. Faqal, ini ba'da ma shalla, ma di sini ma masdariyah. Berarti takdirnya apa? Ba'da sholatihi. Baik, faqal shallan nasu wa raqadu. Orang-orang sudah sholat dan mereka tidur, yaitu orang sudah sholat maghrib kemudian mereka tidur, sementara kalian lain. Walam tazalu fi sholatin mundun tadhartumuha. Kalian terus-menerus berada di dalam sholat selama kalian menantikannya. Baik, lebih baik daripada yang habis sholat maghrib kemudian pulang, mungkin tidur sehingga luput dari sholat isya. Tapi yang datang lagi juga baik, alhamdulillah. Cuma yang terbaik memang yang terus-menerus menanti sholat isya di masjid, sehingga entah penantiannya 1 jam atau berapa, dalam masa 1 jam itu dia terus dinilai sedang sholat. Kalian terus-menerus berada di dalam sholat, yaitu dinilai mendapatkan pahala sholat terus-menerus selama sejak kalian menantikan sholat ini, yaitu sholat isya'nya. Ini keutamaan orang yang mampu melakukan itu. Yang tidak, tak masalah, bertakwa semampunya. Yang penting sholat isya'nya dengan jamaah tidak luput. Ilahuna wallahu a'lam.